strategis aktivitas biaya alat untuk membantu pengambilan keputusan. Penetapan biaya berbasis aktivitas (ABC). ABC adalah metode penetapan biaya yang dirancang untuk menyediakan manajer dengan informasi biaya untuk strategis dan keputusan lain yang berpotensi mempengaruhi kapasitas, dan oleh karena itu tetap juga biaya variabel. Biasanya digunakan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti untuk sistem penetapan biaya yang biasa digunakan perusahaan. Bagaimana biaya diperlakukan berdasarkan ABC? Di ABC non-manufaktur juga biaya produksi dapat dibebankan ke produk, tetapi hanya pada sebab akibat dasar. Biaya produksi terdiri dari penetapan biaya produk tradisional dan penetapan biaya produk ABC. Biaya non-manufaktur terdiri dari penetapan biaya produk ABC. Penetapan biaya produk ABC. Sistem ABC dapat menetapkan komisi penjualan, biaya pengiriman, dan garansi biaya perbaikan untuk produk tertentu. Beberapa biaya produksi mungkin dikecualikan dari biaya produk. Biaya manufaktur terdiri dari tradisional product costing dan ABC product costing, sedangkan biaya non-manufaktur hanya ABC product costing. ABC tidak termasuk biaya keberlanjutan organisasi dan biaya kapasitas menganggur dari biaya produk. ABC berbeda dari akuntansi biaya tradisional karena banyak kumpulan biaya overhead yang digunakan, terdiri dari plant-wide overhead rate, department overhead rate, dan activity-based costing. Bagaimana biaya diperlakukan berdasarkan penetapan biaya berbasis aktivitas? Setiap kumpulan biaya ABC memiliki keunikannya masing-masing, ukuran aktivitas. Sedangkan biaya tradisional sistem biasanya mengandalkan jam kerja langsung atau jam mesin untuk mengalokasikan seluruh overhead biaya untuk produk. Tenaga kerja langsung dan jam mesin bekerja dengan benar ketika terjadi perubahan kuantitas basa berkorelasi dengan perubahan biaya overhead ditugaskan menggunakan pangkalan. Mengandalkan secara eksklusif pada jam kerja langsung atau jam mesin untuk membebankan biaya overhead produk telah berada di bawah pengawasan yang meningkat karena dalam skala ekonomi, tenaga kerja langsung dan biaya overhead telah masuk arah berlawanan dan variasi produk diproduksi oleh perusahaan meningkat. Definisi dan konsep utama bagian 1. Yang pertama, aktivitas. Suatu peristiwa yang menyebabkan konsumsi sumber daya overhead. Yang kedua, kelompok biaya kegiatan. Suatu kelompok biaya yang berisi biaya-biaya yang berkaitan dengan ukuran aktivitas tunggal diakumulasikan. Yang ketiga, pengukuran aktivitas. Istilah penggerak biaya juga digunakan untuk merujuk pada ukuran aktivitas. Basis alokasi dalam berbasis aktivitas sistem penetapan biaya. Yang keempat, dua jenis ukuran aktivitas yang umum, misalnya penggerak transaksi. Yang kelima, hitungan sederhana berapa kali suatu aktivitas terjadi, misalnya pengemudi durasi. Yang selanjutnya, ukuran jumlah waktu yang diperlukan untuk suatu aktivitas. Yang ketujuh, sistem biaya tradisional hanya bergantung pada basis alokasi yang didorong oleh volume produksi. Yang terakhir, ABC mendefinisikan 5 tingkat aktivitas itu sebagian besar tidak berhubungan dengan volume suatu produksi. Yang selanjutnya, definisi dan konsep utama bagian 2. Perusahaan manufaktur biasanya menggabungkan kegiatan mereka menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama, aktivitas tingkat unit. Yang kedua, aktivitas tingkat batch. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk. Yang keempat, kegiatan pendukung organisasi. Yang terakhir, aktivitas tingkat pelanggan. Ciri-ciri ABC yang sukses implementasi. Yang pertama, dukungan manajemen puncak yang kuat. Tanpa kepemimpinan dari manajemen puncak, beberapa manajer mungkin tidak termotivasi untuk melakukannya, menerima kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, terkait dengan cara orang dievaluasi dan dihargai. Jika karyawan terus dievaluasi dan dihargai dengan menggunakan biaya tradisional atau non-ABC data, mereka akan segera menerima pesan itu. ABC tidak penting dan mereka akan meninggalkannya. Yang ketiga, tim lintas fungsi
harus dibentuk. Karyawan lintas fungsi memiliki keintiman pengetahuan tentang operasi yang diperlukan untuk merancang sistem ABC yang efektif. 5 langkah penerapan ABC. Seperti pada gambar di bawah ini, perusahaan ini memproduksi dua jenis mobil baterai, Sure Start atau baterai standar, dan Long Life atau baterai mewah. Baxter melaporkannya kekalahan pertama. Yang selanjutnya, tentukan aktivitas, kumpulan biaya aktivitas, dan tindakan aktivitas. Di Baxter Battery, tim ABC memilih kumpulan biaya aktivitas dan ukuran aktivitas berikut seperti pada gambar di bawah ini. Pesanan pelanggan membebankan semua biaya sumber daya dan yang dikonsumsi dengan mengambil dan memproses pelanggan pesanan. Yang berikutnya, perubahan desain membebankan semua biaya sumber daya dikonsumsi oleh perubahan desain yang diminta pelanggan. Yang ketiga, ukuran pesanan, penetapan semua biaya sumber daya dikonsumsi sebagai konsekuensi dari jumlah unit diproduksi. Yang keempat, hubungan pelanggan membebankan semua biaya yang terkait dengan menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir, lainnya membebankan seluruh biaya pendukung organisasi dan biaya kapasitas yang tidak terpakai. Tetapkan biaya overhead ke aktivitas kumpulan biaya bagian 1, seperti pada tabel. Tetapkan biaya overhead aktivitas kumpulan biaya bagian 2. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan pengiriman adalah dikecualikan karena Battery Baxter sudah ada sistem biaya dapat langsung menelusuri biaya-biaya tersebut, produk atau pesanan pelanggan. Di Baxter Battery, berikut distribusinya. Konsumsi sumber daya di seluruh biaya aktivitas ditentukan. Hitung tingkat aktivitas bagian 1. Tim ABC menentukan Baxter itu baterai akan memilih total aktivitas ini setiap kumpulan biaya aktivitas 10.000 pesanan pelanggan, 4.000 perubahan desain, 800.000 jam mesin, 2.000 pelanggan dilayani. Sekarang tim dapat menghitung individu tersebut tingkat aktivitas dengan membagi total biaya setiap aktivitas dengan total tingkat aktivitas. Hitung tingkat aktivitas bagian 2. Perhitungan aktivitas seperti pada tabel. Lainnya di kolom kumpulan biaya aktivitas mewakili. Ini adalah biaya yang menopang organisasi dan tidak akan terjadi ditugaskan ke produk atau pelanggan. Hitung tingkat aktivitas bagian 3. Ada material langsung, tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya overhead, alokasi tahap pertama, pesanan pelanggan, perubahan desain, ukuran pesanan, hubungan pelanggan. Lainnya yaitu objek biaya, produk, pesanan pelanggan, dan pelanggan. Hitung tingkat aktivitas bagian 5 1 dari 2, yakni terdiri materi langsung, tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya overhead. Alokasi tahap pertama, pesanan pelanggan. Alokasi tahap kedua, order, objek biaya produk, pesanan pelanggan. Alokasi tahap pertama, perubahan desain. Alokasi tahap kedua, dolar atau ubah, objek biaya produk, pesanan pelanggan. Hitung tingkat aktivitas bagian 5 2 dari 2. Alokasi tahap pertama, ukuran pesanan. Alokasi tahap kedua, MH, objek biaya produk, pesanan pelanggan. Alokasi tahap pertama, hubungan pelanggan. Alokasi tahap kedua, pelanggan, objek biaya produk, pesanan pelanggan. Alokasi tahap pertama, lainnya terisi. Menetapkan overhead ke produk bagian 1. Informasi baterai Baxter. Tentu mulai 1. Tidak memerlukan sumber daya desain baru. 2. 800.000 baterai dipesan dengan 4.000 terpisah pesanan. 3. Setiap Surestart membutuhkan 36 menit waktu mesin dengan total 480.000 jam mesin. Umur ekonomis membutuhkan sumber daya desain baru. 400.000 baterai dipesan dengan 6.000 terpisah pesanan. 4.000 desain khusus disiapkan.
4. Setiap log lift membutuhkan mesin selama 48 menit, waktu untuk total 320.000 jam mesin. Menetapkan overhead produk bagian 2. Biaya overhead untuk awal yang pasti. Seperti kolom di bawah ini. Biaya overhead untuk umur ekonomis terdiri dalam kolom di bawah ini, yang hasilnya 4.928.000 ditambah 7.832.000 ditambah 9.240.000 tidak ditetapkan sama dengan 22 juta. Menetapkan overhead ke produk bagian 3. Mari kita lihat bagaimana sistem Baxter Battery bekerja hanya untuk satu dari 2000 pelanggan. Xmi suku cadang mobil yang menetapkan total 12 pesanan. Menetapkan overhead ke produk bagian 4. Overhead cost for Xme Auto Parts. Activity cost pools, customer orders, design changes, order size, customer relation. Menyiapkan laporan manajemen bagian 1. Perhitungan margin produk. Langkah pertama dalam menghitung margin produk adalah mengumpulkan penjualan setiap produk dan mengarahkannya data biaya. Sales, direct cost, direct material, direct labor, shipping. Menyiapkan laporan manajemen bagian 2. Langkah kedua dalam menghitung margin produk adalah untuk menggabungkan aktivitas yang dihitung sebelumnya. Pembebanan biaya berdasarkan yang berkaitan dengan masing-masing produk. Menyiapkan laporan manajemen bagian 3. Langkah ketiga dalam menghitung margin produk adalah mengurangi biaya langsung dan tidak langsung setiap produk dari penjualan. Seperti tabel di bawah ini. Menyiapkan laporan manajemen bagian 4. Margin produk dapat diselaraskan dengan pendapatan operasional bersih perusahaan sebagai berikut. Menyiapkan laporan manajemen bagian 5. Langkah pertama dalam menghitung Xme Auto Part margin pelanggan adalah mengumpulkan penjualan dan mengarahkannya data biaya, seperti pada tabel berikut. Menyiapkan laporan manajemen bagian 6. Langkah kedua adalah menggabungkan Xme Auto Part biaya berdasarkan aktivitas yang dihitung sebelumnya, seperti tabel berikut. Menyiapkan laporan manajemen bagian 7. Langkah ketiga adalah menghitung Xme Auto Part margin pelanggan sebesar 384 dengan dikurangi seluruh biaya langsung dan tidak langsung dari penjualannya pada tabel berikut. Margin produk dihitung menggunakan sistem biaya tradisional. Bagian 1. Langkah pertama dalam menghitung margin produk adalah mengumpulkan data penjualan dan biaya langsung setiap produk, seperti tabel berikut. Margin produk dihitung menggunakan sistem biaya tradisional. Bagian 2. Langkah kedua dalam menghitung margin produk adalah untuk menghitung tarif overhead pabrik. Biaya overhead manufaktur di Baxter Battery. Margin produk dihitung menggunakan sistem biaya tradisional bagian 2. Tarif overhead pabrik di seluruh pabrik $14 juta dibagi 800.000 mH sama dengan 17,50 per jam mesin. Surstarts 800.000 dikali 0,6 horse. Long life 400.000 dikali 0,80 horse. Total mekain horse 800.000. Margin produk dihitung menggunakan sistem biaya tradisional bagian 3. Langkah ketiga dalam menghitung margin produk adalah untuk mengalokasikan overhead produksi ke masing-masing produk. Sure starts 480.000, $17,50, 8.400 juta. Long life 320.000, 17,50, 5.600. Total overhead allocated to products $14 juta.
pasti dimulai 8.400.000 dikurangi 480.000 jam dikali 17,50 per jam sama dengan $8.400.000. Margin produk dihitung menggunakan sistem biaya tradisional bagian 4. Langkah keempat adalah menghitung produk secara aktual margin. Tabelnya ada sales, cost of goods sold, direct material, direct labor, manufacturing overhead, product margin, selling and administrative, kemudian net operating loss. Tabel berikutnya, shipping expense 3 juta, marketing expense 2 juta, general administrative expense 6 juta, totalnya 11 juta dolar. Perbedaan antara ABC dan biaya produk tradisional bagian 1. Produk margin tradisional 6.900.000, long life 2.100.000. Produk margin ABC 8.372.000, long life 1.132.000. Change in reports margin 1.472.000, long life 3.232.000. Sistem biaya tradisional membuat biayanya terlalu mahal. Surcharge dan melaporkan margin produk yang lebih rendah untuk produk ini. Sistem biaya tradisional memberikan biaya yang terlalu rendah, long life, dan melaporkan margin produk yang lebih tinggi untuk produk ini. Perbedaan antara ABC dan biaya produk tradisional bagian 2. Ada 3 alasan mengapa dilaporkan margin produk untuk dua sistem penetapan biaya berbeda satu sama lain. Penetapan biaya tradisional mengalokasikan semuanya overhead manufaktur ke produk. ABC penetapan biaya hanya membebankan biaya overhead produksi, biaya yang dikonsumsi oleh produk untuk itu produk. Perbedaan antara ABC dan biaya produk tradisional. Yang pertama, penetapan biaya tradisional mengalokasikan seluruh produksi biaya overhead menggunakan yang berhubungan dengan volume dasar alokasi. Penetapan biaya ABC juga menggunakan non-basis alokasi terkait volume. Yang kedua, penetapan biaya tradisional mengabaikan penjualan dan biaya administrasi karena memang demikian diasumsikan sebagai biaya periode. Biaya ABC secara langsung menelusuri biaya pengiriman ke produk dan termasuk biaya overhead non-manufaktur disebabkan oleh produk dalam kumpulan biaya aktivitas yang ditugaskan pada produk. Biaya produk tradisional terbagi menjadi 4, antara lain, yang pertama, ada 3 alasan mengapa dilaporkan margin produk untuk dua sistem penetapan biaya berbeda satu sama lain. Yang kedua, penetapan biaya tradisional mengalokasikan semuanya overhead manufaktur ke produk. ABC menetapkan biaya hanya membebankan biaya overhead produksi biaya yang dikonsumsi oleh produk untuk itu produk. Penetapan biaya tradisional mengalokasikan seluruh produksi biaya overhead menggunakan yang berhubungan dengan volume dasar alokasi. Penetapan biaya ABC juga menggunakan basis alokasi yang tidak terkait volume. Yang terakhir, penetapan biaya tradisional mengabaikan penjualan dan biaya administrasi karena memang demikian diasumsikan sebagai biaya periode. Biaya ABC secara langsung menelusuri biaya pengiriman ke produk dan termasuk biaya overhead non-manufaktur disebabkan oleh produk dalam kumpulan biaya aktivitas yang ditugaskan pada produk. Peningkatan proses penargetan. Manajemen berbasis aktivitas digunakan dihubungkannya dengan ABC untuk mengidentifikasi area itu akan mendapatkan manfaat dari perbaikan proses dengan berfokus pada kegiatan untuk menghilangkan limbah. Mengurangi waktu pemrosesan dan mengurangi catat. Tingkat aktivitas ABC juga dapat memberikan nilai petunjuk tentang di mana ada sampah dan kesempatan untuk perbaikan. Dan
Benchmarking dapat digunakan untuk membandingkan aktivitas informasi biaya dengan standar kinerja dicapai oleh organisasi lain. Penetapan biaya berbasis aktivitas dan eksternal pelaporan. Kebanyakan perusahaan tidak menggunakan ABC untuk keperluan eksternal melaporkan karena yang pertama, laporan eksternal kurang rinci dibandingkan laporan internal. Yang kedua, mungkin sulit untuk melakukan perubahan pada sistem akuntansi perubahan. Yang ketiga, ABC tidak sesuai dengan GAAP. Yang terakhir, auditor dapat mencurigai hal yang subjektif, proses alokasi berdasarkan wawancara dengan karyawan. 5. Keterbatasan ABC. Yang pertama, sumber daya yang besar diperlukan untuk melaksanakannya dan mempertahankan. Yang kedua, keinginan untuk mengalokasikan seluruh biaya ke produk secara penuh. Yang ketiga, tidak sesuai dengan GAAP. 2. Biaya sistem mungkin diperlukan. Yang keempat, potensi salah tafsir atas hal yang tidak dikenal angka. Dan yang kelima, resistensi terhadap nomor dan laporan yang tidak dikenal.